Prof, jangan-jangan selama ini memang hanya tidak terbongkar saja, Prof? Oh iya, bukan hanya tidak terbongkar selama ini, tidak dibongkar. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Dan antara ini nggak ada di janji politiknya Prabowo. Tiba-tiba barangnya muncul. Ini sebenarnya rencana siapa? Awal-awal jadi Menko, saya sebenarnya agak protes dua hal waktu itu, Prof. Satu soal Papua, yang kedua soal pembubaran Ormas. Wah. Waktu mundur dari Menko, kekayaan Pak Mahfud berapa? Ada salah satu petinggi negeri bilang, wah ini nih calon-calon presiden nih, anak-anak dari presiden sebelumnya gitu menurut saya. Itu what kind of demokrasi sih? Dia ini menjadi korban dari sebuah persekongkolan untuk diumpankan sekarang. Dia terlibat dalam sebuah mafia. Ini ingin ada yang mengambil alih mafia ini. Ada dugaan yang Pertamina juga begitu. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan terima kasih juga untuk seluruh penonton yang sudah hadir di studio. Tepuk tangannya mana teman-teman? Dan seperti biasa, setiap malam kami akan hadirkan sosok inspiratif yang istimewa. Sosok ini dikenal sebagai seorang pakar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Keahlian akademis dan juga intelektualnya di bidang hukum dan juga politik membawanya menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Tentunya sosok ini tidak asing lagi bagi Anda mungkin masyarakat Indonesia. Langsung saja kita akan sambut dan juga undang bintang tamu malam ini, Profesor Mahfud MD. Lebih meriah lagi boleh? Prof, apa kabar Prof? Sehat? Baik, sehat. Say hi dulu buat pemirsa Q&A Prof. Halo. Prof, gimana sibuk apa? Kayaknya saya sering melihat Prof tuh seliweran di podcast. Udah jadi podcaster sekarang ya, Prof? Ya, punya apa untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengadvokasi masyarakat melalui opini. Tapi saya sebenarnya juga di samping itu banyak kuliah di kampus kembali ke tugas asal. Kuliah di kampus, ketemu dengan anak-anak civil society gitu. Ketemu dengan dosen-dosen yang masih punya greget untuk berbicara masalah negara kita ini. Jadi saya banyak berkunjung ke kota-kota di luar Jakarta itu bertemu dengan mereka, kuliah umum dan sebagainya. Tepuk tangan buat Prof. Silakan Prof, langsung saja kita akan berbincang lebih lanjut lagi di Q&A kali ini. Senang sekali bisa berjumpa di ruang Q&A setelah mungkin tahun 2024. Sibuk ya Prof? Iya. Di urusan politik begitu. Nah, tapi kali ini ada aturan mainnya Prof. Sebelum kita membahas ada 9 box, Prof boleh memilih nomor berapa di box yang terpampang ini. Di dalamnya akan ada tema-tema atau topik yang akan kita bahas. Yang pertama box nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5.
Lagi viral. Itu di media sosial lagi viral kasus-kasus korupsi. Ya. Prof, apalagi sudah muncul Liga Korupsi. Liga korupsi. Tanggapan Prof gimana? Ya, memang ekspresi kemarahan publik terhadap perkembangan korupsi yang sekarang gejalanya seperti permainan domino aja, muncul ini, ditutup kasus ini, yang ini hilang tidak selesai, tutup ini, dan seterusnya. Ini memang masalah kita sehingga orang lalu menyebut liga korupsi kan, ini yang tertinggi, yang kedua ini, yang ketiga ini, nanti finalnya seperti apa kita belum tahu juga kan. Nah, ini kan otomatis membuat pertanyaan publik ya, Prof. Jangan-jangan selama ini memang hanya tidak terbongkar saja, Prof. Oh iya, bukan hanya tidak terbongkar selama ini, tidak dibongkar. Sebenarnya gejala itu sudah ada kan, orang sudah tahu semua sejak dulu. Tapi jujur Prof, lebih parah atau enggak pasca 98? Menurut saya lebih parah. Lebih parah? Iya, daripada 98. Kenapa Prof? Gitu ya, kalau korupsinya ya. Iya, kita di fokus ke bidang korupsi lain mungkin kita bisa bicara lain. Nah, kita lihat dari anunya aja, pas sebelum 98 itu zaman Pak Harto kan, kita kritik dia, kita demo dia sampai jatuh karena KKN. Tapi korupsi di zaman Pak Harto itu terkoordinasi, yang mengkoordinasi Pak Harto sendiri, ya. Jadi dia misalnya APBN itu DPR nggak ikut nawar sampai satuan 3 kan kalau sekarang. Kalau zaman Pak Harto nih undang-undangnya, lalu korupsinya itu diatur di dalam kroninya Pak Harto, iya kan? Sehingga disebut pada waktu itu negara Orde Baru zaman Pak Harto itu disebut negara korporatis. Negara dibuat dalam jaringan-jaringan Pak Harto, semua diatur. Ada yang korupsi, ada yang diberi hak tertentu. Nah, yang korupsi itu diatur melalui penguasaan terhadap berbagai organisasi-organisasi menjadi sebuah korporatis. Nah, itu dikendalikan oleh Pak Harto. Tapi zaman sekarang ini semua korupsi, bukan hanya eksekutif. Dulu kita kaget kalau ada orang Mahkamah Agung, pengadilan itu korupsi itu ributnya bukan main dulu zaman Pak Harto. Nggak ada yang berani. DPR dulu nggak bisa flexing gitu ya. Dulu DPR tuh zaman Pak Harto kalau misalnya orang yang seminggu sekali pulang ke Jogja atau Surabaya itu naik kereta loh, ke Semarang naik kereta. Sekarang nyewa pesawat juga banyak tuh DPR. Yang salah di mananya? Ya kita semua mungkin terlalu liberal. Mari kita diskusikan nanti. Anda tahu pengawas-pengawas itu sekarang terlibat korupsi semua dari lembaga yang harus diawasi. BPK misalnya, BPK itu sudah jelas tuh keterlibatan korupsinya, sekurang-kurangnya sudah ada 2 yang masuk penjara sekarang kan. Mahkamah Agung, Hakim Agung ada yang ditangkap tangan dan sebagainya, sekarang banyak. Di Mahkamah Konstitusi juga ada gitu. Jadi semua lini sekarang harus ada perubahan. Dengan cara seperti apa? Ya mari kita bicarakan. Karena banyak menurut alternatif perubahan. Kalau yang saya paling kunci? Perubahannya sekarang yang paling kunci begini. Kalau saya ya, tinggal Pak Prabowo, presiden sekarang. Apa yang dipidatukan, koruptor akan dikejar sampai ke mana? Antartika. Ke Antartika, sampai ke lubang tikus dan sebagainya. Sekarang laksanakan karena koruptor itu kan ada di depan dia semuanya. Gitu. Maksudnya di depan dia itu iya, di sekeliling dia banyak yang sudah diinggasikan oleh publik, sudah pernah menjadi bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah itu dikelirkan semua. Nah yang kedua yang sudah muncul ini jangan didukung habis-habisan, tiba-tiba balik. Misalnya apa? Kasus judi online. Itu kan sudah jelas ribut mengarah ke si A, ini otaknya sekarang hilang. Pagar laut sama kan? Wah rame ini atas dukungan Pak Prabowo akan ini. Nah sekarang nih anti kilimat. Pertamina juga kan udah mulai balik nih. Wah kemarin ribut balik lagi nih sekarang. Katanya enggak, Pertamina enggak salah ini. Sudah mulai begitu kan? Sudah mulai dilokalisir ke orang yang terlanjur. Seakan-akan penindakan ini hanya karena keterlanjuran dibuka gitu. Lalu mau balik lagi berbagai cara. Ini pandangan saya yang melihat posisi presiden seperti itu. Tapi saya tidak tahu kesulitan politis apa yang sekarang merasa ada kesulitan politis yang dihadapi Pak Prabowo? Menurut saya secara umum, karena di negara ini terjadi saling sandra. Kalau saya misalnya akan menyelesaikan ini kasus besar, sesudah saya dep gitu, diselidiki ternyata ada famili saya, ada anak saya,
Ada istri saya, itu istri saya punya saham, istrimu punya saham di sini loh. Anakmu dulu yang dirikan ini loh. Mundur lagi ini. Dibelokkan ke orang yang sebenarnya kemudian apes. Bukan hanya, sehingga saya sering berpikir, pemberantasan korupsi di negeri ini hanya kena terhadap orang-orang yang apes. Bukan karena sebuah rencana Contoh kasus sekarang yang apes itu menurut Prof siapa? Ya yang ditangkap itu apes. Seperti siapa? Lurah Kohot itu siapa? Arsin ya itu apes. Yang ini si Haan dan kawan-kawan ya apes gitu. Karena sebenarnya kalau mereka tahu semua peta persoalannya itu ini tidak akan terungkap kan gitu. Ini apes terungkap duluan, terlanjur terungkap, udah ini aja yang jebloskan ke pendara, yang lain diamankan kan gitu. Ada orang yang menjadi otak oligarki yang datang ke Menteri KKP mengatakan sudah bilang aja saya yang Arsin mau bayar nanti uangnya dari saya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.